Akhirnya teman-teman, dari sejak 6 bulan lalu peluncurannya, akhirnya sedan termurah dari Honda ini bisa kita coba. Dan kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis karena kita akan auto test Honda All New City Sedan. Anyway teman-teman, karena kita udah pernah kencan pertama dengan City Sedan ini pada saat peluncurannya, jadi kita langsung auto test kali ini dengan impresi berkendara. Dan perlu kalian tahu juga sebelumnya kalau City Sedan ini menggunakan satu basis yang sama dengan City Hatchback. Makanya tampilannya agak mirip-mirip, cuman bedanya pasti garis atapnya ya. Yang ini sedan, yang itu hatchback. Terus juga secara tampilan ini kesannya lebih mewah teman-teman. Jauh dari kata sporty, karena di depan grillnya serba chrome, terus juga nggak banyak diffuser yang macem-macem gitu di depan sana. Dari samping peleknya sama persis, rodanya pun sama, tapi dibalut dengan finishing yang ini brush gitu teman-teman. Kalau yang hatchback RS itu dikasih clear hitam, kalau ini warnanya aluminium brush, lebih mewah kelihatannya. Serba sama ini yang ngebuat mesinnya pun sama teman-teman pastinya. City Sedan ini pakai mesin 1500 cc DOHC teman-teman, 4 silinder segaris yang diklaim tenaganya tembus ke 121 PS dan torsi 145 Nm. Ini merupakan City generasi ke-7, jadi tenaga segitu merupakan upgrade, improvement dibandingkan City generasi sebelumnya. Mesinnya ini asik sekali rasanya teman-teman, apalagi dikawinkan dengan transmisi yang responsif khasnya Honda. Transmisinya CVT, dikawinkan ke penggerak roda depan. Wow, jadi selain responsif, mesinnya ini juga punya karakter yang efisien. Tapi sebelum kita ngomongin efisiensinya, mesinnya ini kenapa gue bilang asik sekali, responsif sekali? Karena walaupun di CVT ada feel rasanya kayak 7 percepatan teman-teman, walaupun virtual. Makanya di sini ada pedal shift gitu. Jadi kalau kita turunkan giginya atau kita pindahkan ke S aja shifternya, dia akan main, dia akan melaju di RPM atau ditarikan mesin yang lebih tinggi. Makanya mesinnya ini asik dikendarainnya, dipakai di perkotaan asik, efisien gitu kerjanya. Tapi kalau kita ketemu jalan kosong, kita ke tol yang mau melaju dengan cepat gitu ya, mobil ini bisa menyesuaikan kondisinya. Asik lah. Nah, kalau kita ngomongin efisiensi bahan bakar ya teman-teman, City Sedan ini lagi-lagi harus gue bilang mesinnya oke banget karena irit. Untuk dipakai dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, kita tes gampang banget dapat di angka 13 sekian km per liter. Itu gue cek, gue lihat di MID-nya, kelihatan dari sini. Lalu kalau kita pakai keluar kota, dipakai di rute tol, kemarin gue tes dan kecepatan rata-rata 80 km per jam dengan tarikan mesin yang nggak lebih dari 2000 rpm. Ini juga gampang banget dapat di angka 20 km per liter. Kemarin gue sempat ngintip di MID-nya dapat di angka 20,6 km per liter untuk rata-ratanya. Wow, angka segitu luar biasa fantastis ya untuk sekelas City Sedan seperti ini. Lanjut teman-teman, kalau kita ngomongin handling dan suspensinya, yang menarik adalah City Sedan ini hadir dengan dimensi yang lebih panjang ketimbang yang City Hatchback teman-teman. Tapi kalau untuk lebarnya sama, tingginya pastinya sedan lebih ceper sedikit. Dan itu ngebuat mobil ini ternyata punya karakter berkendara yang masih oke, masih fun to drive, apalagi dengan wheelbase yang sama dengan yang City Hatchback. Jadi kurang lebih karakter berkendaranya sama walaupun jadi agak lebih panjang sedikit aja. Tapi panjang yang sedikit itu nggak seberapa berpengaruh teman-teman kepada pengendaliannya, karena untuk dipakai dalam kota, untuk kita selap-selip, untuk kita masuk ke jalan-jalan yang sempit, atau kita bertemu di lalu lintas padat gitu ya, mobil ini rasanya sangat-sangat gak intimidatif. Apalagi dengan posisi berkendara yang asik juga, ergonomis banget, khasnya mobil sedan. Visibilitas sangat baik teman-teman, di kaca depannya gede, kaca belakangnya gede juga, walaupun nggak ada wipernya ya.
jadi agak nyusahin kalau hujan, tapi ada defoggernya. Dan spionnya juga serta beberapa sensor di mobil ini ngebantu handling ini jadi semakin asik lagi. Lalu teman-teman, untuk urusan steeringnya pun cukup direct mobil ini tuh. Feedback dari aspal cukup berasa juga, jadi menyenangkan sekali. Dan yang paling istimewa adalah ketimbang city hatchback teman-teman, ini suspensinya itu bisa dibilang lebih empuk teman-teman, jauh. Kalau hatchback itu kesannya lebih kaku, karena memang sesuai untuk pengendaliannya yang karakternya mau dibuat lebih sporty gitu ya. Kalau ini lebih asik ketika bawa keluarga, ketika bawa anak-anak, ketika bawa orang tua, ini rasanya lebih menyenangkan. Karena suspensinya tadi lebih empuk, ke kabin guncangannya nggak terlalu berasa ketika melewati jalan-jalan yang jelek atau nggak rata. Lalu teman-teman, kita ngomongin fiturnya. Jelas City Sedan ini karena satu basis dengan City Hatchback, jadi fiturnya pun terasa mirip-mirip. Bahkan aura kabinnya pun ini mirip banget teman-teman. Untuk urusan fitur keselamatan, mobil ini tuh ya standar hitungannya, karena memang ini adalah entry level dari sedannya Honda. Untuk urusan keamanan kayak airbags, di dalam sini lengkap, ada 6 buah teman-teman totalnya. Terus juga untuk urusan fitur pengereman ada ABS, EBD brake assist ada, dan fitur-fitur lain pun di sini ada walaupun nggak selengkap layaknya Honda Sensing, tapi ya cukup lah untuk sebuah mobil harian. Yang asik juga mobil ini punya fitur cruise control teman-teman. Jadi kalau kita capek di tol gitu ya, lelah sedikit, kita bisa dibantu cruise controlnya, atau kalau kita mau terhindar dari regulasi kecepatan maksimal di tol, kita bisa atur aja cruise controlnya. Jadi mobil ini ya untuk urusan fitur oke lah rasanya. Lalu untuk urusan fitur hiburan ya, di sini dipakai head unit yang sama dengan City Hatchback. Ini terhubung dengan Apple CarPlay saat ini, jadi bisa ada Maps di sini, dan juga ada banyak fitur lainnya yang bisa terkoneksi lewat sambungan smartphone. Terus fitur lainnya teman-teman, paling ya mobil ini dia udah pakai keyless yang smart key, jadi kita nggak perlu repot-repot masukin anak kunci lagi, tinggal tekan engine start stop aja untuk nyalain mobilnya. Dan di kuncinya itu kita bisa juga sekalian engine remote start, jadi kita bisa nyalain mobilnya dengan hanya menekan tombol di kuncinya. Ya untuk urusan fitur, mobil harga 300 jutaan kayak gini harusnya sih udah ada ya. Tapi fitur-fitur lain kayak wireless charging atau ventilated seat masih belum hadir di mobil ini, sama mobil ini juga belum ada sunroof yang rasanya bisa ngebuat kelasnya lebih naik sedikit. Nah, selain tadi kelebihan yang udah gue sebutin, ada beberapa hal yang menurut gue agak kurang di City Sedan ini teman-teman. Kabin belakangnya ini ya udah lega. Nih di depan, legroom gue lega, headroom gue ya cukup lah ya untuk ini sedan. Di belakang sini juga ada AC. Tapi kenapa jok belakang ini fix teman-teman? Gak dikasih model kayak ultra seat-nya City Hatchback. Jadi ngebuat akomodasi kita jadi kurang fleksibel. Terus juga ini armrestnya gak dikasih stopper teman-teman, jadi kesannya ngample gini ya. Terus ini di bawah sini ada 2 buah port lighter. Harusnya sih kalau mau satu aja kali ya, satu lagi diganti pakai yang USB gitu. Udah gitu, ini di depan sini teman-teman, kabinnya ya biasa aja sebenarnya, tapi agak tampak kurang karena material yang dipakai tuh plastik keras gini nih. Coba diganti materialnya atau di cover pakai material yang lebih lembut, pasti tampak kesannya lebih sedan mewah gitu ya. Udah gitu patahan-patahannya nih agak-agak keras nih teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, ini nih, dia masih pakai rem belakang yang tromol. Walaupun depan disc, belakang ini pakai tromol, ya tromol nggak ada masalah sebenarnya teman-teman. Pengeremnya pun lumayan oke, tapi entah kenapa ngebuat tampilannya jadi agak kurang kece gitu ya pakai tromol.
Nah, udah ngomongin kekurangannya, sekarang kita balik ngomongin kelebihannya teman-teman. Yang gue suka adalah City Sedan ini bagasinya lega banget teman-teman. Bagasinya lega ya, walaupun joknya nggak bisa dilipet-lipet, tapi ya ini lumayan bisa muat barang yang dimensinya lebar gitu. Terus, gue suka banget di City Sedan ini adalah model stop lampnya. Walaupun agak ke BMW-an, tapi ini jadi tampak modern banget, dan kalau malam-malam ini kelihatan lebih keren gitu tampilannya. Dan dari depan teman-teman, aura sedan itu memang nggak salah ya. Ini City Sedan memang tampak sekali kesan mewahnya, lampunya canggih, grillnya chrome besar gini. Dan ini lagi-lagi mengesankan kedewasaan dan kemewahannya. Well teman-teman, sekarang menurut kami City Sedan ini memang jadi paket yang komplit, paket yang menarik. Selain karena tadi kelebihan yang udah kami sebutin, sekarang harga jualnya jadi semakin dekat dengan City Hatchback-nya teman-teman. Itu berkat pajak sedan udah lagi nggak diistimewakan karena sekarang pemerintah menerapkan pajak untuk kendaraan berbasis emisi. Mobil ini dijual dengan harga Rp365.400.000. Itu berarti harganya dengan City Hatchback hanya selisih beberapa puluh juta aja. Karena City Hatchback itu yang CVT dijual di harga 343 jutaan. Sementara yang pakai Honda Sensing harganya di 362 jutaan. Itu dia kenapa ini menarik sekali teman-teman. Karena kalian akan dapetin sebuah sedan dengan harga terjangkau yang kaya akan fitur, kaya akan kemewahan dengan gaya yang dewasa dan cocok rasanya untuk bisnis atau ketemu dengan klien. Lantas menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, tonton video dari kami di kanal Lupertik, dan juga kanal YouTube Detik Auto. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Kalau gitu sekian teman-teman, gue pamit, stay safe dan bye-bye.